Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat siang, Manca Bicek, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita bakal ada di teras UMKM di lokak kita. Pecah biasa hadir sampai jelang kaki di jam 12 siang, dan kali ini Cak Ilham di edisi Rabu tanggal 18 Februari 2026 sudah kedatangan ini spesialnya tamu kita ya. Dimana spesial dari narasumbernya, ownernya langsung, itu yang pertama. Spesialnya lagi juga ownernya ini merupakan salah satu food blogger juga ya, yang dimana kalau yang sering lihat warawiri di sosmednya Palembang, kayak di TikTok ataupun juga Instagram, kayaknya sudah ada asing lagi ya. Termasuk ini juga makanan yang ada di owner ini, pastinya Manca Becek ini merupakan salah satu makanan yang paling banyak penggemar. Kalau yakin juga Manca Becek salah satu penggemarnya ya, apalagi kalau bukan donat kayak nama Manca Becek. Tapi sebelum kita ke narasumber, ini kami juga ngajak Manca Becek untuk menyaksikan tayangan YouTube di Pro 4 Palembang, karena kita juga lagi live streaming di situ. Jadi yang pengen lihat donatnya, pengen kenalan bagaimana sih Makci, silakan nonton di YouTube ya. Oke, dan langsung kita bakal sapa. Halo Makci, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa. Kita kedatangan tamu spesial siang ini ya. Oke, kita kenalan dulu sama Makci. Untuk yang belum kenal sama Makci, kita pengen tahu. Kalau Makci ini benar ya, di awal tadi Cak Ilham menyebutkan bahwa aktif juga sebagai food blogger juga ya? Betul. Jadi Makcik tuh kurang lebih sudah 2 tahun aktif di dunia food vlogger Palembang. Wah, luar biasa. Jadi sudah mencicipi banyak makanan ini kayaknya ya? Benar, jadi sampai badannya pun melar. Sudah tahu rasa dan tentunya sudah tahu bagaimana ciri khas dari makanan itu yang enak atau tidak. Kayaknya Makcik sudah lulus ya di situ ya. Betul. Oke, dan kita kenalan Duken dengan donat susu Malaysia Makci. Kita pengen tahu. Ini bisnis yang sudah ditekuni sejak kapan nih Makci? Sebenarnya belum nyampe 1 tahun. Kurang lebih di 7 bulanan baru. Oke. Belum nyampe. Tapi memang terciptanya donat ini karena hobi makan donat. Awalnya karena hobi makan donat Ya. ini. Nah, jadi pas dulu pernah ada FYP nih, donat susu Malaysia. Nah, jadi macam ini berpikir lah, Tertarik ya? iya tertarik. Cak mana kalau aku menciptakan donat susu Malaysia ini ada di Palembang, tidak Nah. perlu jauh-jauh lagi. Jadi tidak mesti kita ke Malaysia lagi ya. Betul. Dan selain itu juga untuk kalau Makci apa namanya itu, untuk donat Malaysia, bagi kita yang awam kita pengen tahu bedanya dengan donat kita yang biasa ada di Indonesia tuh apa nih Makci? Lebih ke mana tuh? Lebih ke sebenarnya donat susu Malaysia itu sama baik, tapi membedakannya adalah dia lebih besar, lebar. Ukurannya. Wih, nyingoknya bela kenyang ini ya. Bener, jingoknya bela kenyang. Nah, Selain ukuran apalagi tuh yang selain ciri itu, khas?
Ciri khasnya itu dia dari bubuk susu Oh, kayak itu. itu dan bubuk gula. Oh, Kalau jadi dari ini Malaysia. bubuknya langsung bubuk dari susu Jadi ya? dia semua susu ini kandungannya dari Denko kayak Oke. matcha Denko, strawberry Denko. Ada juga yang Ovaltine, ada yang Milo, ada gula halus. Jadi itu lebih ke bubuk Topping-topping bubuk toppingnya, ya? betul. Jadi kalau pakai kayak kita selama ini meses yang kayak itu udah ya? Iya, awalnya tuh memang nggak ada tuh yang mesis karena ya memang donat Malaysia sebenarnya di bubuk ini. Nah, karena permintaan sanak dolor, ada yang dong makcik yang keju yang mesis. Oh, requestan dari pelanggan ini rupanya ya. Akhirnya makcik ridikan tuh mesis sama keju, tapi ini lagi dak makcik ridikan di sini karena kan sebenarnya si donat Malaysia itu ini, tapi kalau kamu nak pengen keju dan mesis ada request Cak, itu beda ya. donat jadul lah gitu. Oh, namanya jodoh jadul yang Iya. cak kita di sini. Iya. Oke, ini kalau mengenai penamaan kita baca di sini ada donat susu Malaysia Makcik. Kenapa menggunakan nama itu tadi ada nama makciknya juga? Kalau Malaysia mungkin karena memang asalnya dari viral awal di Malaysia juga ya. Betul. Jadi makcik itu panggilan panggungnya makcik. Awalnya tuh makcik dulu di tahun 2017 itu merantau di Batam nih. Oh, ke Batam pada saat itu. Dan di awal Batam itu memang makcik ini live duster. Oh, live bukan lah. ke donat atau makanan gitu? Belum terjun itu. Nah, di live itu orang-orang nih manggil lah makcik. Nah, dari situlah tercipta nama panggung itu makcik. Nah, Oke, akhirnya dipakai untuk di donat susu ini ya. atau di usahanya ini ya. Benar. Tapi kalau buat apa lagi tuh? Varian raso, ada apa be toppingnya nih Makcik? Jadi varian rasonya ini banyak ragam. Kak, ada gula halus yang kita pasti sudah tahu gala gula halus. Ada juga denko matcha. Denko matcha. Ada Oh, juga matcha kayaknya lagi hitsnya ini ya. benar. Jadi Gen Z sekarang Pas kan. nian ini. Nah, matcha nian. Ada juga strawberry denko, ada juga Milo, ada juga Ovaltine Iya. gitu. Itu ya. Jadi banyak pilihan ini. Banyak pilihan. Termasuk yang apa? Labu ya katanya tadi. Nah, iya, Ada yang jadi spesial ini. ada yang spesial karena kita kemarin beberapa bulan yang lalu itu kan memang viral lah donat labu. Iya, Tapi beberapa waktu yang lalu ya. kebanyakan di Palembang ini donat labunya yang kecil-kecil nih. Iya. Nah, cak Mini mana? ya. Iya, cak mana kan yang namanya Nggak puas kaget. Cak mana kalau kuliner itu kan harus berinovasi terus. Nah, cak mana caranya kami nyipta ke donat labu yang tidak biasa dijual oleh Banyak, tetangga sebelah. betul ya. Nah, akhirnya terciptalah donat labu yang besar. Oke. Jadi ini kalau duo kok kayaknya lah ganti makan siang ya. Dengan ukuran besar ini tadi. Bener Nian. Dan kalau Makcik tadi kan di awal menyampaikan bahwa merantau ke Batam. Iya. Dan juga itu kan memang banyak juga orang Malaysia juga ya situ. Dan termasuk makanan ini atau donat ini juga dari Malaysia. Iya. Dan keyakinan Makcik untuk bawa donat susu Malaysia ini ke Palembang tuh apa nih alasannya? Ada ngelihat kayaknya kuliner Palembang lagi bangkit atau bagaimana tuh? Benar. Sebenarnya Palembang ini salah satu Kota yang ini ya, konsumsi. kuliner ya. Di mana-mana tuh kuliner galo. Nah, Setiap bucu jalan ya. benar, setiap bucu jalan terjingok makanan. Makanan. Nah, cak mana caranya apa yang makcik makan nih bisa makcik jual cak itu. Nah, Oke. dan orang sanak dulurnya juga senang dengan apa yang makcik jual. Iyalah donat ini yang tidak dimakan zaman ya kalau menurut Bener. makcik. Karena udah bosen ya. Sama kayak Bener. pempek sih donat nih. Nak siang, nak pagi, nak malam, nak bener. petang. Masuk tuh lah singgonya ya. Masuk asak muat perut kamu. Oke, nah kalau dari packaging ini, waduh, Macam Beca yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita, kotaknya tidak kalah dengan brand-brand besar juga ya. Ini ide siapa sih yang bikin dari logonya atau dari packagingnya? Kalau packaging ini sebenarnya Macam didesain Beca. khusus, tapi ini ada juga di online. Tapi kan memang makcik seneng pink. Oke. Nah, tapi kalau untuk Tetap logonya, ditempelin ya. logonya memang makcik desain dewe. Cak mana caranya logonya harus berbau ada pinknya. Oke, kenapa tuh dengan warna Ya, pink? karena makcik pecinta Seneng ya? warna pink. Beda dengan kalau aku lebih hobi warna abu-abu monyet ini. Itu ya. Jadi logonya termasuk Maci juga yang bikin. Iya. Inspirasinya
Apa nih, tetap ada foto makcik juga di situ. Jadi wong harus tahu nah, oh Oh, ini ownernya itu ya. ini dia Pak, wajar besar donat ini kan owner yang gemuk. Iya. Karena memang ini ya, apa namanya itu ciri khasnya di situ. Iya. Tetap menampilkan Bener. ada foto makciknya di situ. Betul. Nah, tapi kalau dari kaitan food blogger akhirnya menjadi pebisnis makanan itu ada kaitannya enggak ini makcik? Cerita awalnya tuh. Memang awalnya tuh kan terjunnya di dunia food blogger dulu nih. Awalnya. Sayang Ketika balik dari Batam atau di Batam memang sudah aktif? Tidak, belum. Oh, belum. Ya, Ke Palembang tahun berapa nih? Balik lagi ke Palembang. 2020. Oh, 2020. Pas Covid. Waduh, saat Covid-nya itu Lockdown-nya ya. itu. Aha. Jadi makcik terjun dulu ke dunia konten kreator, akhirnya Aha. mikir nih, sayangnya kalau tidak jualan Iya ya. makanan, ya itu kan. Jangan kita mereview makanan Iya. terus kan. Kapan bisnis kita juga yang kita promosikan? Iya benar. Aha. Dan juga sekeliling nih kawan-kawan galau nih yang support cak itu. Hobi nah. makan pula kan kawan-kawan nih Iya. kan, hobi jajan. Aha. Jadi ya beberapa kan, bukan beberapa, banyak kawan makcik yang terjun juga di dunia food di sini kan. Akhirnya sayang banget sih, mumpung dipromoin kawan, akhirnya terciptalah harus jualan nih. Oke, gitu. akhirnya juga lingkungan circle makcik di Palembang ini banyak teman-teman food blogger Iya, juga. alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kalau dari makcik yang memang sudah apa ya, tentang donat ini sudah mahir ya, kita pengen tahu juga ciri-ciri donat yang enak itu yang mesti melengkapi poinnya apa nih makcik? Lembut sudah pasti ya. Sudah pasti kalau lembut. Kedua itu dia kalau misalnya kita cek iniin, dia Balik lagi? ya, Oh, itu. itu. Nah, itu kedua. Ya yang ketiga ya itu tadi, apa ketahanan dia. Kalau 2 hari masih lembut itu pasti oke. Jadi donat ini lumayan panjang juga ya untuk ketahanan rasa ataupun Tapi juga. kalau seminggu jangan dicoba kan? Jangan. Lagi bolak-balik ke WC. Oke, itu jadi ada 3 poin itu tadi ya makcik ya. Iya. Lembut, teksturnya tuh kenyal. Bukan kenyal, apa tuh? Tidak dong, Ngepir. balik lagi ya. Kayak dia tuh. Terus tidak minyakan kak ya? Oh iya pernah. Karena kan kita ngelak makan, ya Allah minyaknya pacak diperes, mencak meres baju cak itu nah. Jadi itu termasuk yang donat enak. Nah, termasuk ukuran ini memang ini asal usulnya donat susu Malaysia ukuran besar atau ide dari makcik nih? Memang asal usul donat memang? susu Malaysia itu besar. Waduh. Cak itu nah, besar tinggi belagak putih. Bukan itu ya. Jadi memang sudah ciri khasnya di situ. Oke, nah melihat ketika makcik sudah lockdown tadi atau pada saat Covid ya, balik ke Palembang lagi. Pada saat itu situasi memang sudah sangat banyak yang istirahat ya makcik ya. Bener. Usaha-usaha banyak yang stop. Betul. Jadi pokoknya di situ tuh hotel-hotel sudah berapa puluh hotel itu tutup. Pokoknya benar-benar Sampai bibi tetangga kami pada jualan lagi. Nah, iya benar ya. Imbas dari itu sakingannya tadi kan. Tapi itu makcik awal 2020 tuh ngonten kan itu? Tidak, belum. Oh belum. Jadi Ngontennya sejak kapan tuh? Ngontennya 2024 ya. Oh baru 2024 artinya 2 tahun kurang lebih. Iya, 2023 tuh sudah mulai, tapi belum yang terlalu belum konsisten. terlalu, kadang tuh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Akhirnya memutuskan untuk konsisten ngapo ini sih terjun ke dunia foodies back, karena makcik ini nggak sering story makanan nih. Atau kawan-kawan ini ngiler nih kalau makcik yang story makan. bikin kontennya, yang makannya gitu. Ngapo ini be, ya sudah makcik cobalah. Itu baru di 2024. Oh, 2024 akhirnya sama dengan saat ini. Konsistennya di makanan ya tetap. Iya, sebenarnya pengen itu. Atau bisa ke hal lain bisa juga. Bisa. Banyak, beberapa sudah ada yang endorse juga boleh kalau nak endorse untuk yang pengen kerja sama makcik, oh ini pendek bacanya makcik ya. Iya, gampang diatur. Gampang diatur. Apalagi untuk UMKM makcik itu sangat-sangat support UMKM. Nah, ini jarang-jarang ada food blogger yang peduli ya dengan UMKM. Dan tentu kalau dari bikin donat ini makcik memang belajar atau memang dulu-dulunya sudah pacak atau ngelihat tutorial kayak itu? Atau ada kayak resep khusus nih untuk donatnya? Kalau untuk pribadi makcik itu memang sebenarnya kalau nak kate waktu ya, karena makcik kan begawe ya. Oh iya, sambilan. Ada yang bikinnya tim dapur yang bikin. Oh, lah sudah ada timnya makcik ya. Tapi tetap banyak, cuman sikok 2 ikut wong. jadilah banyak pula itu. Makcik kendalinya gimana tuh? Sibuk di kantor, sibuk juga karyawan yang ada bikin supaya rasa tetap konsisten juga kayak mana tuh? Itu tetap di setiap hari harus dicek. Oh, iya. Karena kan kami memang jual donat itu dari pagi kak.
dari jam 3 sore. Jam 3 sore itu baru ready. Iya, kalau donatnya nih. Nah, Sampai jam sampai jam 8 malam lah ya. Iya. Kalau awal-awal itu sebelum jam 8 sudah habis. Dan untuk sekarang fokusnya di online atau di offline juga? Offline juga di Aduh. depan kedai siru gitu. Nah, macam Bice, jadi gampang nih ya nyari akses jalannya tuh di daerah Kampung Iwa ya. Iya, Jalan Diponegoro nomor 20. Pas nian di depan kedai siru. Oke, Jadi, mapnya kedai siru. Benar, jadi selain donat ini, Makcik juga ada jajanan siru yang serba 10 itu. Oh, itu punya Macik juga. Yo, itu collab dengan owner kedai siru. Setiap petang itu ya. Ya, kalau jajanan sirunya dari pagi. Oh, ada pagi juga. Dari pagi buto kita lah buka jualan. Jadi kan untuk kamu nak nyari sarapan sudah ada, tapi berhubung bulan puasa kita stop dulu. Oh, jadi puasa kayak vakum tuh. Ininya paginya. Oh, paginya, sore, baik. sore buka gitu. Malah gongnya nih sore itu ya. Jangan bulan puasa jangan ya, ada jualan Kak. Sayang ya. Sayang. Dan kita tahu bahwa Macik ini statusnya juga sebagai apa nih? Karyawan ini atau apa tuh? P3K. Oh, wah, Macik BC ASN ini ternyata ya. Apa terkadang kawan-kawan tuh aduh sudah capek di kantor, ngapain enggak bisnis lagi gitu kan. Tapi Macik semangatnya tuh bisa tetap konsisten jalan ke bisnis, tetap juga fokus pada tugas di kantor tuh kayak apa tuh? Masya Allah. Sebenarnya balik lagi ke hobi ya Kak ya. Memang Macik ini ya walaupun kata Passionnya nih ya. kata wong gemuk tapi tetap aktif cak itu. Ayo. Jadi ya memang dari pagi sampai jam 4 Makcik begawe nih. Di kantor. Makanya kalau endorse itu sangat jarang Makcik tuh ngembek di siang. Kalaupun siang ya Cak ini Makcik memang izin ya. Iya, memang lah Izin. prepare kan. Iya. Kalaupun siang harusnya di jam makan siang karena kan itu susah bagi waktunya kalau misalnya di siang. Jadi kebanyakan itu di sore untuk endorse. Oke. Nah kalau untuk di kedai memang sudah ada pegawainya. Tapi memang pas malam, makanya Makcik itu jarang nih balik ke rumah itu sore. Pasti jam 11. Wah, luar Karena biasa. memang harus di jingok inian. Jadi ini patut dicontoh juga, mudah-mudahan jadi edukasi dan inspirasi untuk pendengar kita ya. Iya, tapi Jadi, balik lagi izin suami ya. tetap itu yang utama di situ. Iya. Tapi kalau dari yang tadi disampaikan suami, ini bagaimana sih bentuk supportnya dengan kesibukan Macik yang luar biasa tuh? Masya Allah sangat support luar biasa. Seberapa penting nih Macik support dari Wong Terkasih itu? Sangat penting karena ridho suami itu bikin kita semakin sukses. Nah, Kita juga lebih semangat ya, iya, Macik ya. semangat. Tapi sama laki kita lah, nah, cak mana dak pacak berkembang Ayo. gitu kan. Nah ini di hadapan Macik boleh diangkat sedikit mungkin Macik kita kasih lihat ke kamera kita ya. Wah, Macik Bice ukurannya ini. Ada berapa isi nih kalau dalam satu pack ya? Isinya 6. Ini ya ada 6, boleh dicampur, boleh satu rasa, boleh nak atau misalnya nak strawberry dengan Milo Bay bebas. 6 miko. Nah, kalau beli 6 miko ini yang besar-besar cak ini, kalau yang biasa bukan yang labu tuh cuman 48.000 bay. 48.000 terjangkau nih yang Macik Diskon Bice. dia, di diskon. Di diskon, nah mumpung ada diskonnya ini ya promonya. Oke, dan kalau dikoyai dikit Macik Oh mungkin? boleh dikoyak. Yang lembutnya cak mana? Jika Dikoyak ada. kertas apa ini dikoyak ya? Oke. Koyai. Yang mana yang tuh? mana dulu yang maca Nah, ini, yang macanya koyai. Macik Bice lagi hits. Tejingok dak? Wah, tejingok itu Oke. jelas tuh. Waduh, Nah, lembutnya. ini yang labu kuning. Yang labu kuning. Iya. Ini memang bahan bakunya pakai labu ya, Macik Iya. ya. Waduh, Macik Bice warnanya khas labu nian dan juga aromanya sampai ke sini ya. Dan kalau proses pembuatannya ini Macik lumayan cukup makan waktu juga dah atau Oh Kak, kalau donat ini lumayan memakan iya, banyak waktu. karena dia nak dikembangkan Dia nak, dulu. iya, dia nak banyak, nak dikit sama waktunya. Jadi tidak kate bedanya Macik ya. Benar. Dan selain itu juga untuk apa namanya itu jam operasional di bulan puasa tadi sudah disampaikan bahwa pagi stop ya, bukan stop istirahat dulu Istirahat, karena pada puasa. Kalau sore kita tetap buka dari malah kita bukanya dari jam 1:30 tuh lah buka standby. Kalau pacak uang belum laku kita lah laku duluan. Nah, Oke. itu di depan kedai siru. Oke. Itu Macik Bice dicatat jangan lupa ya kaki datang pagi juga kan. Kalau ke Desiro ini gampang tuh ada di Google Map-nya Ya kan. ada. Nah ini kita pengen tanya juga ke Macik
apa nih yang membedakan berstatus sebagai ASN dan juga menjalani profesi sebagai pebisnis juga nih. Dan juga konten kreator juga ada 3 hal ini. Masing-masing pasti punya apa ya? Unggul atau perbedaannya. Nyaman galau ya kayaknya Nyaman Maci ya? galau. Nah, jadi kalau dari ini dulu ya, dari instansi pemerintahan, Oke. sebenarnya memang dari dulu pengen nian begawe di pemerintahan itu apa pengennya aja. Oke. Pengennya itu ya kayak yang Makcik bahas tadi sebelum siaran Iya kayak benar. pengennya di hari tua tuh santai. Kayak ada Cek bekal mah itu Maci ya. iya. Baik untuk keluarga, untuk diri dewa juga. Dan kebetulan Makcik kan di bidang ASDP nih. Oh, Jadi dia lebih ke pariwisata juga. Oh itu. Jadi jadi berkaitan juga ya kayaknya ya. berkaitan. Jadi kayak musik cruise waktu Oh iya yang kemarin tuh. itu. Jadi Makcik di bidang ASDP-nya. Jadi kayak memang seru dunia kerja Makcik itu sangat menyenangkan cak itu, nah, Dan ya, kayak galau-galaunya tuh ada akses sambungnya galau ya. betul. Pariwisata tentu kaitannya dengan kuliner juga kan. Betul. Nah, kalau untuk di dunia konten creator ini di food blogger ya balik lagi memang Makcik hobi untuk menjelajah makanan nih. Ya ngapain tidak sih ya, daripada makan-makan baik Ayo. ya dikontenin, ya kita bikin cak mana caranya Makcik bisa konten nih Itu. yang bisa menghasilkan juga cuan. Benar. Cak itu, nah. Dan juga bisa jadi referensi calon pembeli kan. Iya, tapi tetap mensupport UMKM yang memang banyak beberapa UMKM itu yang ngechat Makcik, kami ini belum ada duit untuk Nah, ini. itu tuh. Kan ini banyak pinggir jalan, kami cuman gerobakkan. Tentu tidak mungkin Makcik matoki harga gratis. cak Benar. itu. Nah, ya udah kalau memang memang katik budgetnya, apalagi untuk kamu yang baru merintis nih, jangan pernah takut untuk nge-DM Makcik ini selagi memang jangan jauh nian, oh ya, jangan kejauhan ke Pokoknya Banyuasin Palembang dan ya, sekitar. Palembang dan sekitarnya. Masih lah ada ya. Banter apalagi lah Talang Jambi kali. Talang Jambi Makcik di Talang Jambi berhubung. Baliknya Talang Jambi nak pas nih Nah, ini ya. dulu Talang Jambi boleh ya. Nah, untuk kirim produk untuk UMKM gratis Oke. untuk di review. Nah, kalau di dunia kuliner ini itu tadi karena memang Makcik pengen menghasilkan usaha yang memang hobi Makcik dan aku memang Makcik hobinya makan donat nih. Cak mana caranya? Salah satu makanan favoritnya ya. Favorit, sangat favorit. Cak mana caranya aku makan tapi aku ngasilkan duit juga. Itu. Nah, Jadi seru ya di situ ya. Seru. Makanan kita dapat rasanya itu kan. Iya, karena memang sudah seyoknya karena kita jual jasa juga ya termasuk dari Makcik ya. betul. Jadi itulah ya sangat menyenangkan lah ya. Itu. Tapi catatan penting dari Makcik tadi untuk kawan-kawan atau pegiat UMKM lainnya juga yang mungkin lagi mendengarkan kita atau menyaksikan tayangan YouTube kita pengen minta dipromosikan dengan Makcik tapi belum ada budget, itu insya Allah cincai. bisa. Gampang DM diatur aja, Makcik ya. diatur, Oke, iya. untuk sosmednya di mana nih Makcik? Makcik Ulis ada di Instagram, Makcik Ulis. Kalau TikTok juga Makcik Ulis, YouTube juga Makcik Ulis, Facebook juga Makcik Ulis. Oh, jadi galau-galaunya sama. sama. Di luar itu bukan punya Makcik ya. Di luar itu bukan punya Makcik. Karena biasa orang tuh galak comot konten kita dibikinnya akun kayak gitu kan. Oke baik. Dan apalagi nih kita pengen tahu menurut pandangan Makcik nih yang juga pebisnis dan juga sudah mencicipi banyak makanan. Menurut Makcik makanan atau kawan-kawan yang bergiat di UMKM ini sejauh ini inovasinya bagaimana untuk di Kota Palembang? Kawan-kawan, Makanan-makanan yang ada di Palembang. sangat berinovasi ya. Makcik Jingok juga kalau mano yang baru misalnya itu viralnya di Jakarta sangat geset wong Palembang nih langsung jual cak itu nah. Langsung ado Iya, ya. langsung ado. Mencak kemarin tuh apa? Yang- Puding banana. Oh, puding banana Puding tuh. banana kan itu viralnya di mana? Di Aceh apa di mana? Langsung ado di Kambang Iwa tuh berjualan pulo. Sangat ini sih memang kuliner. Tapi itu sah-sah baik Makcik ya. sah baik. Selagi itu memang halal. Halal. Dan lagian juga pasti kan orang Palembang nih giler nah nyingok di kota lain kan jauh. Jauh. Ya sudah kalau memang kita sanggup bikinnya, kita bisa dan kita pintar bikinnya, apa salahnya dijual? Itu. Nah. Dan kalau dari Makcik juga untuk pendengar kita, bagaimana sih cara supaya bisnis kita tetap jalan?
Apa nih yang perlu kita pegang jangan sampai kita tinggali? Bisnis kita tetap jalan, Aha. konsisten. Itu kuncinya cuma sih kayak itu. Kuncinya. Jangan pernah kecil hati yang namanya berdagang ini hari ini rame besok sepi. Nah lah mulailah kisut kecil hati tadi. Nah jangan. Iya. Kita berjualan ini Biasa kan laku mental atau ada. kita tuh dihajarnya namanya. Ayo. Kita sudah bikin banyak-banyak tahu-tahu hujan. Kalau kita namanya hujan kita enggak baca nak nyala ke Namanya Tuhan. cuaca dah ya. Cuaca kan. Kita marah dengan cuaca berarti kita nyala ke Tuhan namanya. Nah, jadi tetap semangat insya Allah besok Allah ganti lagi. Jangan pernah patah semangat. Itu nah. Jangan pernah patah semangat dan mental baja tuh perlu ya. Perlu, sangat perlu. Untuk makcik yang baru di dunia owner bisnis cak ini. Awal-awal tuh pasti yang namanya aduh tapi harus bangkit lagi cak mana caranya aku harus bangkit ini harus bertahan cak. Inovasi harus berinovasi lagi apa yang bikin ini ya mungkin orang bosan apa nih tambahan makanan lagi apa cak. Tapi kalau Macik kepikiran enggak kayak donat lah sudah banyak penggemar kaget nak bakal nambah menu lagi, ada enggak sih kepikiran ke situ? Nambah menu sudah tapi dengan beda namu kan tadi jajanan sirup. Yang itu tadi. Jadi banyak variasi Kak. Di situ. Jadi selain mereka pengen donat nih kadang pengen jajan yang lain banyak. Kita ada jual pempek dos, lengkap pokoknya. Pempek bola lengkap segala makanan Palembang tuh ada burgo, ada galo. Iya. Nah ini menghadapi momen bulan suci Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan besok ya mudah-mudahan ya iya, akan segera kita jalani. Biasa kan permintaan atau penjualan tuh agak meningkat tuh, apalagi pada saat petang. Persiapan Makcik dan tim bagaimana sejauh ini? Sangat siap. Karena balik lagi bulan puasa itu kata wong tuh kan hilap wong pasti kan. Hilap mato ya. Iya, udah usah ke wong makcik pribadi kakak pasti kan segala nak kita beli persiapannya sudah tentu. Tapi kami di hari pertama besok tuh libur dulu, kasih waktu untuk para member juga, kan yang nitip. Membernya. Member 10.000 itu. Biarlah mereka dan keluarga dulu nak nyetok bebekinan dulu untuk besoknya itu. Nah sudah diinfo ke juga biar tetap jaga kesehatan terutama kalau kita nak berjualan kan sehat dulu utamanya. Itu sudah siap galo, kalau tempat ya sudah memang ready, sudah siap galo. Dan tetap gongnya donat ini bakal ada di situ Kak. Iya, tetap ada mungkin tapi tidak terlalu banyak seperti biasanya karena kan bulan puasa kayaknya masyarakat tuh lebih takjil tuh yang asennya gitu kan. Itu. Oke, baik. Dan kalau untuk di donat susu Malaysia ini bisa order juga gitu. Kayak apa tuh PO? Dengan jumlah besar tuh bisa, juga sangat juga. bisa. Sudah pernah kami alhamdulillah sudah ada yang order untuk snack box itu misalnya makcik bisa ditaruh ada ininya ada aquanya itu bisa dibikin snack box sudah bisa tinggal di japri back ke WA itu ya, jadi ada admin yang akan merespon langsung di situ. Nah ini makcik kita tahu bahwa makcik kan sudah aktif di dunia konten, namanya juga di Palembang sudah banyak kenal kayak itu kan. Termasuk donatnya juga dengan brand donat susu Malaysia Makcik. Di kemudian hari takut nyoba kan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ada wong yang memakai atau menggunakan nama yang sama. Sejauh ini Makcik sudah antisipasi tidak kayak ya sudah kita bakal daftar ke Haki namanya kayak itu. Nah iya untuk Makcik sih tidak takut kalau untuk wong nak niru untuk nama kayaknya kalau untuk Haki memang kaget kedepannya akan ada cak itu. Tapi kalau untuk itu misalnya dia lah terdeluan dia nak bikinnya sudah cak itu nak cak mana lagi cak itu. Nah tapi kayaknya tidak sih Kak, insya Allah lah ya. Karena beberapa dan juga berkaca dengan kejadian Pernado tuh Makcik, dia sudah merintis dari awal, namanya sudah besar, bukan lupa sih kayak lebih didulu ke wong ke Haki. Akhirnya dia kalah Mbak itu nah. Akhirnya namanya digunakan ke uang sampai dekat dengan detik. Sebenarnya Haki itu penting sih, sangat penting ya, karena memang sayang baik kita sudah mulai usaha itu kan dari nol. Benar. Sudah dikenal uang banyak kan, akhirnya direbut itu pasti tidak enak ya. Nah itu penting Haki itu. Tapi kalau untuk kembali lagi dengan ini ya untuk apa sih kayak Makcik tadi menyampaikan bahwa ya sudah
ikhlas Iya, gitu kan. balik lagi cek itu. Tapi kalau kamu memang itu daftarlah dari awal. Tapi kebanyakan pasti UMKM itu kan namanya baru merintis kan, Kak. Haki pun butuh lumayan kan gitu budgetnya cak itu nah. Jadi balik lagi ke para pejuang UMKM, nah daftar haki dari awal boleh. Oke. Kalau cak maci mungkin kaget cak itu nah. Insya Allah mudah-mudahan Insya secepatnya Allah, juga ya. ya, betul. Oke, Mbak Ci juga tergabung enggak dalam komunitas UMKM kayak gitu? Komunitas tuh ada kemarin tuh dari Mbak Wita. Oh iya, sekarang masih aktif juga ya? Iya. Masih ya juga. Dan kembali lagi kita pengen tahu untuk donat ini, ketahanannya tadi kita kembali ke situ. Ini salah satu makanan yang lumayan cukup lama juga ya. Benar. Berapa hari nih banternya nih ini Manci? Kalau sudah ditabur cak ini, kalau bisa tuh langsung dimakan ya. Tapi kalau kamu misalnya nak bawa ke Luar Doso, kota, misalnya ke Prabomole, sebaiknya itu boboknya itu dipisah. Nah, karena donat ini sama cak roti. Roti kita bikin sehari ini, besok pun masih bisa dimakan, Kak. Apalagi misalnya kamu ditaruh di freezer, misalnya ditaruh freezer, dia terus nak kita makan, kita diam ke baca sejam 2 jam, dia balik lagi cak ini awet. Itu tetap awet dia ya. Sama kayak pempek juga kayaknya ya. Iya kan, pempek apalagi kan. Awet juga kan. Awet juga sama. Boleh minum enggak minum? Oh boleh. Oke, baik. Mace Bicek dulu sebelum nanti kita bakal lanjutkan kembali obrolan dengan Mace di Donat Susu Malaysia. Ini kita bakal ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, KG, kami bakal kembali lagi. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri.
kita yang kuasa, bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang. Kau bersinar bagai bulan purnama, kemasyuran dan kejayaanmu terukir sepanjang masa. Sriwijaya, Sriwijaya. Wahai, berdirilah gagah, melangkah demi kemajuan, agar selalu terus bersinar, tak akan pudar dalam jiwa raga. Cahaya kemenangan yang gemilang, Sriwijaya, Sriwijaya. Gerakkanlah, bangkitlah, banggalah semua, bersinar, bersinar, Sriwijaya.
kita galau, mari berkarya demi negeri. Hai wong kita galau, berusahalah tanpa henti. Kepalkan tangan, satukan tujuan untuk megahnya Sriwijaya. Hai wong kita galau, payo kita berprestasi. Hai wong kita galau, harumkanlah nama negeri. Tetap menjadi insan yang berbudaya dengan akhlak yang terpuji. Hai wong kita galau, mari berkarya demi negeri. Hai wong kita galau, berusahalah tanpa henti. Kepalkan tangan, satukan tujuan untuk megahnya Sriwijaya. Hai wong kita galau, payo kita berprestasi. Hai wong kita galau, harumkanlah nama negeri. Tetap menjadi insan yang berbudaya dengan akhlak yang terpuji. Gerakkanlah, bangkitlah, banggalah semua. Bersinar, bersinar Sriwijaya. Oke, baik Makci Becek, kita kembali lagi di teras UMKM Loka Kito. Kita masih bersama dengan Makci, yaitu owner dari donat susu Malaysia Makci. Tadi sudah banyak yang kita kepoin. Dan kalau kita ke donatnya, Makci, mengenai donat susu Malaysia ini kita pengen tahu mana tuh tadi ya. Siapa yang pertama kali mempopulerkan donat susu Malaysia nih, Makci? Kalau kita lihat, yang Makci tahu. Yang pertama kali mempopulerkan di Malaysia. Awal mulanya itu di Malaysia mungkin ya. Di Malaysia. Nah, kalau untuk siaponyo Makci kurang tahu karena cuman seliweran bae cek itu nah terjingok sosial apa. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2025. 2025 ini ya. Dan akhirnya tren juga di Indonesia ini mungkin karena banyak pencinta donat jadi penasaran juga. Benar. Karena kita wong Indonesia yang pecinta donat akhirnya masuk nih di FYP. Cak itu nah kalau untuk siapanya Makci kurang tahu. Oke, tapi kalau untuk jenis makanan ini tidak termasuk ya makanan khas Malaysia, tidak ya? Karena ini donat kan? Iya, bukan. Lebih umum kan? Lebih umum. Banyak negara juga yang punya donat gitu bener. kan? Benar. Kalau dari segi usia yang paling cocok atau pangsa pasar Makci ini lebih kemana nih? Ke remaja, Gen Z atau sebenarnya kalau untuk pangsa usia itu dari anak kecil sampai orang tua tuh seneng dengan donat. Tapi balik lagi kalau untuk yang bubuk susu ini memang kebanyakan dari anak kecil sampai si Gen Z tadi. Karena memang hobi Gen Z itu seneng kan yang maca. Nah, biasanya kalau untuk yang ibu-ibu misalnya lah anggaplah yang sudah berumur itu pasti lebih memilih untuk donat gula halus. Gula halus itu. Ini memang sudah dari zaman kita baru lahir bela sudah berdiri. Yang apa namanya itu dicelup-celupin di gula halus itu kan. Tapi memang
ini kan konsepnya memang makcik ini berlimpah ya toppingnya tuh, nah tidak pelit. Tidak pelit topping coy jiwang tuh kan. Nah kebanyakan nama wong tua ini kan lah nyago yang namanya pola gulo, makan. pola makan gulo-gulo. Kalau pacak jangan bertabur nian makcik aja itu, nah ada itu Tapi ada juga terkadang makcik banyak toppingnya. banyak ada dia Ada. sampai tahan biar pacak diseduh di rumah. Nah ngambil oleh itu namanya. Iya. Tapi kalau buat jenis apa tuh untuk paketannya ada berapa jenis nih Maci? Yang kayak sebelah itu sama be itu ya? Itu yang reguler Kak. Nah, itu coba diangkat dikit, betul. Maci, enggak Kita apa-apa ya. Maci angkat dulu ya. Ada 3 kotak nih Maci BC yang dibawa oleh Maci di sini ya. Tadi ada yang- Oke, ini yang ukuran besar tadi sudah kita lihat kan. Untuk yang selanjutnya kayaknya ini ukuran sedang ya. Nah, ini yang reguler, yang sedang. Nah, jadi yang sedang ini harganya cuma 36.000. Terjangkau ya, Makcik, ya? Iya. Aha. Jadi misalnya kamu makcik sama yang jago juga ngomong kurang toppingnya, kita tambah. Tambah ke pendek bacaannya Pendek Maci. bacaannya Panjang masalah ayatnya topping. tapi. Iya. Tapi kalau nak minta tambah donat, berpikir baik. Ayo. Nambah juga duitnya. Nah, itu. Ini 36.000. Jadi sesuai dengan permintaan. Oke, kalau yang satunya lagi tuh yang di belakang tuh macam mana tuh Maci? Sebenarnya tuh sama baik. Ini Maci bawa lebih baik. Ini misalnya kamu nak dicampur yang besar dengan yang kecil. Ini lebih besar lagi ya? Sama baik. Oh, sama Kak, baik. Oh, ada yang mixnya. Ini yang itu tadi yang labu, ini tadi yang biasa. Oh, yang biasanya. yang Jadi dia biasa. ini boleh mix, boleh Maci? Boleh di mix, boleh. Bebas Kak sebenarnya. Dan kalau selain bulan puasa ini memang sudah ready sejak jam 1:30 ya? Pagi ada juga pagi? Tidak, pagi jam Ada. 3. Jam 3 sudah ready. Kalau di hari biasa tuh jam 2 tuh sudah datang yang Iya. menjaga, tapi kita untuk di stand Yonian itu jam 3. Oh, jam 3-an sudah standby di situ ya. Oke, dan kalau ini sebagai ownernya kita pengen tahu, Makcik supaya tetap karyawan nyaman ataupun juga tetap betah ikut kita begawi, biasanya Makcik sebagai owner apa sih kuncinya itu? Sebenarnya kalau untuk itu Makcik masih PR Kak. Ngapo? Karena sejauh ini ngapalah? Karena sudah untuk apa namanya Pegawai itu bongkar pasang ya? Iya, agak sulit Kak, apalagi untuk kita UMKM. Benar. Kadang kita sudah baik ngelunjak. Nah, itu dia banyak ya. Cak itu. Cak Ujian minta hati dinyuk jantung apa? Kadang juga kita terlalu dingin juga dengan pegawai, jangan. Jangan Kita juga. Harus ada batasan. Harus ada batasan antara bukan kita Yang termasuk yang sosok emak-emak itu tidak ya, bukan. Tetap kita- Wibawa tuh supaya tetap terjaga. Iya, tetap. Ada saatnya ada pangkonya kita main-main berpenesan, tapi kalau untuk gawean jangan berpenesan dicampur karena aduk ini ya. balik lagi ke customer. Misalnya kamu main-main terus itu jangan. Nah, kalau masih PR sih Kak kalau untuk bertahan, karena Makcik juga sudah benar juga Kakak bongkar pasang dari Iya. awal itu gonta-ganti. Benar. Pertama ya namanya Makcik tuh awal-awal tuh kawan yang bantuin. Oh, awalnya. Tapi untuk sebulan nih bantu. Nah, itu. Karena kawan nih memang tulus ya nolong Benar. ya, maksudnya tuh ya memang kayak cak punya dia dewek dianggapnya. Nah tapi setelah itu kan dia juga ada gawe lain cak. Jadi Makcik yang lebih memahami, lebih ngerti ya. Iya. Nah akhirnya pas berganti dengan yang itu ya beda jauh dengan kawan kita nih tadi kan. Iya, iya. Apalagi uang lain itu Iya kan. oke lah kita jingok ke dulu sebulan ini. Nah ternyata ada juga Celahnya. itu Kak, kita sudah dari awal kita jelasin nih. Itu. Kita bertanggung jawab harus jujur harus, Benar. kebersihan itu juga harus. Nah, Apalagi ini makanan kan. nah ini sudah juga dapat yang tidak jujur udah ada. Nah, itu. itu PR juga tidak mungkin kita pertahan ke Kak. Kalau Itu. yang tidak jujur. Kayak malah usaha kita yang kelebu Iya, kan. itu agak sulit pokoknya. Oke. Itu yang kendala-kendala itu pasti dihadapin kita sebagai owner. Sebenarnya bukan UMKM Segala bidang hal ya. Ini namanya karyawan itu. Terkadang kita di kantor pun ada juga Nah, itu kan. balik Menemukan struggle itu pasti ada dimanapun Benar ya. lagi, itu balik lagi karyawan itu rezeki Kak. Kalau sudah nemu ke karyawan yang Yang bagus, cocok nah, ya, itu kan. kalau Makcik ini sementara kalau Makcik kan ada admin itu alhamdulillah kawan Makcik juga. Wah, itu. Seruangan. Nah, Kenapa itu- sih Makcik kalau lebih nyaman ke kawan sebagai yang bantu kita tuh kayak
lebih nyaman dalam penyampaian mungkin Maci, Benar. atau ada hal lain? Kawan dewek itu kita sudah tahu sifatnya. Pertama, kedua Tidak canggung lagi tidak ya. canggung lagi, ketiga memang kawan dewek nih ngapa Makcik jadi ke admin juga Membantu lah ya. membantu. Jujur tadi Kak, kita tuh jujur itu nomor satu. Di mana nomor tempat satu. jujur Iya. tuh harus Karena dipakai tuh. kalau udah sekali kita tidak jujur, Nah. udah rusak sekaset aja uang. Apalagi tipikal Maci ini maunya tegas nih kayaknya ya. Pokoknya aman yang mellow dikit ya, cut langsung itu. Cak itu nah Kak. Karena pengen jangka panjang kan Pengen bisnisnya. yang kepanjang, cak itu nah. Apalagi emang misalnya banyak lah nak izinnya, nah. Ada urusan keluarga padahal Iyo, belum berkeluarga kan. nah. Itu kayak izin kakeknya meninggal, taunya kakeknya tadi Aduh. lah meninggal, Lelamo. lama meninggal. Alah. Nah. Ada pulau yang berani. Ay, banyak ya. pokoknya masalah karyawan nih lah jadi makananian Kak. Jadi menjadi seorang owner tuh tidak segampang yang memikirkan Maci ya. Tidak segampang itu. Tidak segampang kita makan donat yang langsung kita kunyah tuh tidak. Nah, bener ya Kak. Banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Pertimbangannya juga. Banyak pertimbangannya. Jadi balik lagi kalau kita kuat, kita bertahan, itu insya Allah ada hasilnya. Insya Allah lillahi ta'alanya pasti akan ada jalannya itu Ada ya. jalannya. Aha. Dan terbukti sampai dengan saat ini menurut Maci bisnis donat ini masih enjoy ya? Masih enjoy Kak. Aha. Memang walaupun memang tidak ada serame di Yang awal ya, wow. tapi tetap konsisten. Nah, alhamdulillah itulah diselingi dengan ada jajanan siru tadi. Jadi uang kalau bosen di donat, alhamdulillah tuh ada bayar tiap hari itu Itu. pasti beli. Cak itu nah uangnya memang Pasti ada yang nyari dicari uangnya memang. Cak itu nah. Itu balik lagi Kak. Konsisten tadi nah. Konsisten itu yang paling penting. Oke, dan kalau tadi itu alasan Maci sebagai content creator yang sayang kalau tidak berbisnis juga. Tapi kalau untuk pendengar kita nih berstatus sudah menjadi seorang pegawai dimanapun itu ya. Kenapa harus ada unit usaha juga nih Maci? Menurut Maci dari hal itu kenapa alasannya? Kalau kata Makcik Kak ya, rata-rata sebenarnya ASN itu kalau nak berkembang memang harus ada usaha. Harus ada Karena kita yang sampingan ya? Iya, karena terbatas gaji kita Benar. terbatas kan. Jadi kalau pengen lebih dari itu ya kita harus ada usaha Kak. Harus ada penghasilan lagi. Penghasilan lain, entah itu kamu nyoba di dunia konten kreator untuk endorsement segala macam kan, Itu. atau kalian nak jualan baju online. Sekarang kan ada live streaming di TikTok jualan Iya, baju. setiap malam dan bahkan makin malam makin rame kan. Iya, segala jadi jual. Sekarang tuh sebenarnya kalau untuk nyari duit itu sangat mudah kalau Tinggal katanya. kemauan, Maci, Iya, ya? tinggal kemauan, niat kita. Balik lagi sebenarnya nak kamu nak pakai HP apa kalau kita memang yang penting pencahayaan ini. Pencahayaan. Iya, iya. Supaya jelas ya yang jelas. Apa yang kita jual juga kualitasnya. dilihat. Itu kualitas yang Ya. menjadi nomor satu juga Dan Maci ya. kalau misalnya makanan kita atau apa yang kita jual itu bagus, lemak, sebenarnya tanpa kita Uang bakal review mulut ke mulut gitu kan. benar, itu sebenarnya itu yang lebih apa abdol jangan kayak lebih terpercaya. real. Nah, misalnya di situ Makcik lemak itu nah, oh lemaknya nih. Kita kan percaya dengan kawan kita nih Akhirnya tadi. kita penasaran juga kan. Nah, bener. Kita tertantang untuk pengen beli juga. Bener. Akhirnya dari mulut ke mulut berkembang lah itu Nah, tadi kualitas ya. dijago. Kualitas. Memang kadang apalagi cak dunia kuliner ini cak ini Kak kadang tuh kita uji uang lemak, uji uang lain belum tentu Belum lemak. tentu, karena Balik lagi ke beda lidah tuh Kak. beda selera, Iya, kan? balik lagi ke selera. Tapi tetap kita harus jago. Benar. Dengan judulnya donat, bagaimana donat itu seyogyanya donat kayak Benar. kan. Nah, Itulah terus kembali dengan kualitas itu tadi. benar kualitas tadi Kak. Cak mana caranya kita tetap terima kritik dengan saran tadi itu penting. Oh, masukan. Dan Maci juga termasuk welcome ya kalau ada yang ngasih welcome. masukan kayak Sangat gitu. welcome. Jadi menado Maci lah sudah omong ke sanak dulur setiap kali misalnya ada komplain apapun itu baik dari Disampaikan. iya baik dari donat ataupun jajanan yang serba 10.000 itu ada komplain langsung Makcik misalnya Makcik Tanggapi. ini keras ya kita kadang tuh terlewat dari kisi kita quality control tuh kadang Makcik dewek yang Karena ngontrol. sibuk kan. Iya. Langsung hari itu misalnya ada stoknya langsung Makcik ganti atau besoknya langsung diganti 100% kita ganti itu nah. Jadi servis untuk pembeli itu penting Sangat banget, Maci. penting itu yang untuk jago
usaha kita untuk terus maju, Nah berkembang. itu Manci Bice sudah dibuka galau untuk hal-hal yang dari tadi disampaikan oleh Manci ini sangat berguna nian ya. Iya. Apalagi untuk calon-calon Masya Allah. pebisnis juga yang kagetnya bakal terjun ke dunia kuliner. Benar. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, Masya Manci ya. Allah, iya. Oke Manci, mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita nih? Nah, untuk sanak dulur pejuang UMKM jangan pernah malu untuk bertanya dan jangan pernah ibarat kata tuh niat kita jangan cuma sekedar niat, Oke. tapi cak mana caranya Jalankan. jalan ke, jangan takut. Itu jangan setelah kalian sudah jalanin konsisten. Iya. Itu yang paling penting itu konsisten karena zaman sekarang ini dunia digital, sosial media. Segala orang sudah punya handphone. Jadi kamu tadi misalnya kamu introvert ya mau tidak mau kamu belajar harus terjun itu kalau kamu pengen berkembang itu lagi konsisten niat itu tadi harus sosial media mental harus nomor satu itu mental itu balik lagi jangan pernah takut siapa bakal beli ini jangan pernah takut pasti ada Allah itu sudah atur itu balik lagi ya tetap berdoa doa berusaha niat konsisten insya Allah akan ada jalannya Maci ya. Oke baiklah kalau itu Maci terima kasih waktunya Maci. Sama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa nih Maci sudah hadir di Perempat FM Palembang sudah ngejuk ke banyak inspirasi untuk kita sama-sama Maci. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan donat susu Malaysianya akan terus eksis. Amin ya Allah amin. Dan juga menjadi pelopor juga tidak apa-apa Maci ya. Amin. Ya, amin. Dan juga kita tunggukan cabang-cabang lainnya juga ya. Masya Allah amin. Oke baik Manci Bice terima kasih atas minat dengarnya karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Kami tuntaskan untuk di Teras UMKM edisi Rabu tanggal 18 Februari 2026 ini. Dan kita tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.